Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan mengenai analisis strategi dari PT Grab Teknologi Indonesia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yaitu saya Steven Sena dengan NIM 6320425 dan rekan saya. Saya Aldi Hermianto dengan NIM 632204866. Langsung saja ke materi, ke pembahasannya. Yang pertama itu ada profil PT Grab Teknologi Indonesia. PT Grab Teknologi Indonesia didirikan pada tahun 2012 di Malaysia oleh Anthony Tan dan Hoi Ling Tan. Grab maksud masuk ke Indonesia yaitu pada tahun 2014 dan beroperasi di bidang transportasi online, pengantaran makanan, logistik, dan pembayaran digital. Ada juga visi PT Grab Teknologi Indonesia, yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan teknologi. Selanjutnya ada produk dan layanan Grab, yaitu ada Grab Bike atau ojek online, ada Grab Car atau taksi online menggunakan mobil pribadi, ada Grab Food yaitu pengantaran makanan, ada Grab Express yaitu layanan kurir instan, ada Grab Mart yaitu belanja kebutuhan harian, dan yang terakhir ada OVO atau pembayaran digital atau e-wallet. Selanjutnya ada pasar Grab di Indonesia. Indonesia adalah pasar terbesar Grab di Asia Tenggara. Saingan utamanya yaitu ada Gojek, Maxim, dan InDriver. Grab memiliki lebih dari 300 kota layanan di Indonesia. Grab fokus ekspansi ke kota-kota kecil dan perkembangan ekosistem layanan. Ada juga analisis Porter Five Forces atau overview, yaitu persaingan sejenis itu tinggi, ancaman pendatang barunya itu sedang, ancaman substitusinya itu tinggi, daya tawar pemasoknya sedang, dan daya tawar pembelinya itu tinggi. Selanjutnya ada ancaman pendatang baru, yaitu hambatan masuk sektor transportasi online semakin rendah karena yang pertama ada teknologi lebih mudah diakses, modal untuk aplikasi baru lebih terjangkau. Contoh pendatang barunya itu ada Shopee Food untuk layanan pesan antar makanan dan InDriver atau negosiasi harga langsung. Ada juga strategi Grab dalam menghadapi pendatang baru, yaitu meningkatkan loyalitas mitra dan konsumen, memberikan insentif bagi driver dan merchant baru, dan yang terakhir menyediakan layanan yang terintegrasi atau all-in-one super app. Selanjutnya ada persaingan antar perusahaan sejenis, yaitu tingkat persaingan tinggi terutama dengan Gojek dan Maxim. Ada juga faktor persaingannya, yaitu harga, kualitas layanan, dan cakupan wilayah. Untuk harga itu sering terjadi perang tarif antar platform. Untuk kualitas layanannya, Grab terus berinovasi dengan layanan Grab Protect atau keamanan COVID-19, Grab Mart, dan Grab Kitchen. Dan untuk cakupan wilayah, itu Grab memperluas jangkauan ke kota-kota kecil. Upaya Grab dalam persaingan antar perusahaan sejenis, yaitu ada memberikan diskon, promo cashback untuk mempertahankan pengguna, dan mengembangkan fitur baru seperti pemesanan makanan dan belanja barang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Aldi Hermianto. Baik, selanjutnya ada ancaman produk substitusi.
Produk substitusi Grab ada dua. Yang pertama dari transportasi publik ada MRT, Transjakarta, dan KRL. Yang kedua ada ancamannya konsumen bisa beralih ke alternatif yang lebih murah atau lebih praktis. Solusi Grab yaitu memberikan layanan lebih nyaman, cepat, aman dibanding transportasi umum. Yang kedua ada mengembangkan layanan lain seperti Grab Rental atau sewa kendaraan. Selanjutnya, daya tawar pemasok. Pemasok utama Grab yaitu mitra pengemudi atau driver dan merchant atau restoran atau toko. Kekuatan pemasok, jika banyak driver, resign atau demo, Grab memenuhi permintaan. Upaya menjaga hubungan dengan memberikan bonus, pelatihan, asuransi kepada driver, fleksibel kerja untuk menarik lebih banyak mitra, identifikasi peluang eksternal. Dari segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mendorong adopsi layanan online. Dari segi teknologi, internet 5G mempercepat pengguna aplikasi mobile. Dari segi sosial budaya, masyarakat urban lebih memilih layanan instan seperti food delivery atau ride-hailing. Dari politik, pemerintah mendukung ekonomi digital, contohnya program UMKM dan digitalisasi. Dari segi globalisasi, membuka peluang kerjasama lintas negara untuk Grab. Selanjutnya, dari daya tawar pembeli. Dari konsumen Grab, yang pertama sangat price sensitif atau sangat mempertimbangkan harga. Yang kedua mudah berpindah ke aplikasi lain, misalnya Gojek atau Maxim, jika merasa kurang puas. Tuntutan konsumen yaitu harga murah, layanan Tuntutan cepat, Aldi. aplikasi user friendly. Tuntutan Aldi bukan tuntunan. Ngelek. Oh, Tuntutan Aldi bukan tuntunan. Tuntunan anak yatim loh. Ulang-ulang. selanjutnya daya tawar pembeli. Kan, kok nggak ada gambarnya? Waduh. Makanya. Selanjutnya daya tawar pembeli. Dari konsumen Grab sangat price sensitif atau sangat mempertimbangkan harga. Yang kedua ada mudah berpindah ke aplikasi lain, misalnya ada Gojek atau Maxim jika merasa kurang puas. Tuntutan konsumen yaitu harga murah, layanan cepat, aplikasi user friendly. Strategis yang Grab ambil yaitu personalized promotion atau promo khusus pengguna tertentu. Yang kedua ada peningkatan customer support atau respon cepat keluhan pelanggan. Selanjutnya ada identifikasi ancaman eksternal. Dari segi ekonomi, potensi krisis ekonomi global dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dari teknologi, risiko kebocoran data pengguna menjadi perhatian utama. Dari segi sosial, yaitu aksi protes driver soal insentif dan pembagian pendapatan. Dari politik, adanya peraturan ketat tentang tarif ride-hailing atau perlindungan konsumen. Dari segi global, masuknya aplikasi transportasi asing yang bisa menambah persaingan. Selanjutnya, ada strategi Grab dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, diversifikasi layanan. Grab tidak hanya fokus transportasi, tapi juga food delivery, wallet, dan belanja online. Dari penguatan teknologi, investasi AI untuk peningkatan keamanan dan personalisasi layanan. Dari kemitraan strategis, kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta, contohnya Grab Health dengan
Good Doctor dari fokus pada driver dan merchant memberikan pelatih insentif program kesejahteraan. Kesimpulannya, Grab beroperasi di tengah kompetisi ketat dan cepatnya perubahan teknologi. Keberhasilan Grab bergantung pada inovasi berkelanjutan, kepuasan pelanggan, dan kesejahteraan mitra. Peluang besar masih ada, tetapi perlu dihadapi dengan adaptasi cepat terhadap perubahan eksternal. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.